Welcome to vlog Permira. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Permira itu adalah Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, atau dikenal juga dengan nama PPI Rusia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rusia. Jumlah pelajar Indonesia yang ada di Rusia ada sekitar 500 lebih dan terbagi di 35 kota berbeda-beda di seluruh pelosok Rusia. Jadi tujuan vlog Permira ini adalah untuk menceritakan dan menginformasikan kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada, bagaimana kehidupan mahasiswa di luar kampus maupun di dalam kampus. Jadi untuk episode selanjutnya dari vlog ini akan diisi langsung oleh teman-teman mahasiswa dari berbagai kota yang ada di Rusia. Beberapa alasan mengapa Rusia dipilih sebagai destinasi untuk menempuh pendidikan oleh mahasiswa Indonesia. Alasan yang pertama adalah bahasa. Bahasa Rusia merupakan salah satu bahasa wajib atau resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sehingga ketika kita bisa berbahasa Rusia, itu merupakan sebuah kelebihan kita saat kita menempuh pendidikan di Rusia. Alasan yang kedua adalah sejarahnya. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa ikatan historis sangat kuat terjalin antara Indonesia dan Rusia. Sehingga menempuh pendidikan di Rusia itu akan memberikan kelebihan kepada mahasiswa Indonesia. Mereka akan merasakan bagaimana menempuh pendidikan di negara yang ikatan historisnya sangat kuat dengan tanah airnya sendiri. Alasan yang ketiga adalah biaya hidupnya. Biaya hidup di Rusia ketika kita menempuh pendidikan cenderung lebih murah dibanding negara-negara yang lain. Dan alasan yang terakhir adalah keindahan dari negara Rusia ini sendiri. Seperti yang kita tahu, Rusia terkenal dengan bangunannya yang sangat indah dan juga wanita-wanitanya yang sangat indah. Untuk sistem pendidikannya sendiri, di Rusia memiliki dua bentuk ujian. Yang pertama namanya Zachot, yang kedua namanya eksamen. Jadi Zachot dan eksamen ini sama-sama merupakan sebuah tolak ukur kelulusan masing-masing mata pelajaran. Tapi bedanya, Zachot tidak melampirkan nilai, sedangkan eksamen melampirkan nilai. Untuk sistem penilaiannya sendiri, di Rusia memakai sistem IPK 1-5, berbeda dengan Indonesia yang memakai sistem IPK 1-4. Untuk waktu perkuliahannya sendiri, kurang lebih sama seperti di Indonesia. Untuk 1 tahun ajaran terdiri dari 2 semester, dan untuk 1 semester kurang lebih terdiri dari 5 bulan. Dan khusus untuk mahasiswa asing yang ingin melanjutkan perkuliahan di Rusia, kalian terlebih dahulu harus mengikuti kegiatan kelas bahasa atau kelas persiapan yang dilakukan selama 1 tahun sebelum menempuh pendidikan di perkuliahan. Di dalam kelas persiapan ini lebih difokuskan ke dalam pembelajaran bahasa Rusia itu sendiri, tapi juga mempelajari pelajaran-pelajaran dasar lain seperti matematika, kimia, fisika, ataupun mata pelajaran lain yang berhubungan dengan jurusan kita nanti. Ada satu lagi info menarik. Jadi di Rusia ada pendidikan wajib yang harus diikuti baik mahasiswa luar negeri maupun dalam negeri, yaitu pelajaran olahraga. Jadi ketika teman-teman tidak lulus dari pelajaran ini, teman-teman tidak bisa lanjut ke tingkat berikutnya. Untuk pendidikan S1, S2, dan S3 kurang lebih sama seperti di Indonesia. Untuk S1 berjalan selama 4 tahun dan S2 selama 2 tahun. Untuk tempat tinggal para mahasiswa-mahasiswi, biasanya mayoritas lebih memilih untuk tinggal di asrama kampus mereka masing-masing. Karena untuk biaya tinggal di asrama ini sendiri pun tergolong cukup murah dibanding negara-negara lain. Untuk biaya asramanya sendiri pun terbilang sangat bervariatif, tergantung dari universitas dan kota di mana mahasiswa itu menempuh pendidikan. Tapi kalau misalnya kita hitung rata-ratanya, biaya asrama di Rusia itu sekitar 300-500 ribu rupiah per bulan. Untuk mencari makan di Rusia, teman-teman tidak perlu khawatir karena di Rusia sendiri untuk mencari beras tidaklah susah. Untuk waktu berkuliahnya sendiri tergantung dari universitas di mana kita belajar. Ada yang melakukan kegiatan belajar dari hari Senin sampai Sabtu, ada juga yang hanya sampai hari Jumat. Jadi buat teman-teman yang ingin berkuliah di luar negeri, jangan pernah takut untuk memilih Rusia. Jangan pernah takut dengan stereotip Rusia adalah negara komunis, negara perang, dan lain-lain. Karena sebenarnya tidak seperti itu adanya. Pemikiran teman-teman sama seperti apa yang dipikirkan mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang sudah ada di Rusia sebelum mereka berangkat untuk menempuh pendidikan di Rusia. Orang-orang Rusia sebenarnya adalah orang-orang yang sangat friendly dan sangat bertoleransi dalam hal perbedaan kebudayaan.
Jadi untuk teman-teman yang ingin berkuliah di Rusia, yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut beasiswa belajar ke Rusia, ataupun informasi mengenai kegiatan-kegiatan mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia, teman-teman bisa mengikuti akun Instagram Permira Rusia, atau mengikuti akun fanpage Facebook Permira Rusia. Untuk informasi lengkap lainnya, teman-teman bisa berkunjung di website kami ppi-rusia.org. Thanks for watching our vlog. Jangan lupa untuk terus subscribe dan like vlog Permira. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja dituliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah sini. Salam Perhimpunan.